Welcome back. Yeah, Einar Tangen joins us today. Selamat datang kembali. Einar Tangen bergabung bersama kita hari ini. Ia adalah peneliti senior di Taihei Institute dan juga peneliti senior di Center for International Governance Innovation. Ia juga mengelola Substack yang sangat menarik, yang selalu saya pastikan untuk saya baca secara rutin, Asian Narratives. Tautannya sudah saya cantumkan di deskripsi. Senang bertemu lagi dengan Anda, sahabat saya. So, it's good to see you again, my friend. Thank you very much. Remari Sabaniak sudah vikuyali judu. Istal so stavlinger posten baids. It's free stream better fi court for Yanalna. From your questions. Well, no, I appreciate your insights, which is the point. Baik, tidak. Saya menghargai pandangan Anda. Memang itu intinya. Jadi itu sangat baik. Saya ingin bertanya tentang Jepang hari ini, karena Anda menulis tentang Jepang. Dan ada dua hal yang ada di pikiran saya. Pertama-tama, model ekonomi Jepang yang tampaknya telah benar-benar terhenti. Namun saya pikir titik awal yang baik adalah kemitraan antara Amerika Serikat dan Jepang, yang tampaknya, bukan berarti sedang terurai, tetapi jelas melemah. Kemitraan dan aliansi antara Amerika Serikat dan Jepang selalu menjadi pilar utama kemitraan berman yang dipimpin Amerika Serikat dan arsitektur ekonomi setelah Perang Dunia Kedua. Jika kita melihat ekonomi sepi kita tidak berkaitan. Some of this is not going well. That is Washington we see, threatened. Artinya, Washington, seperti yang kita lihat, sebelumnya mengancam Jepang dengan tarif hingga 25% jika mereka tidak menginvestasikan $550 miliar ke Amerika. Ada tuntutan agar Jepang membeli produk pertanian Amerika Serikat, energi, dan pesawat Boeing ini. Mereka harus memindahkan industri-industri penting ke Amerika Serikat, alih-alih mengekspor. Dan, juga memberi tekanan lebih besar agar yen menguat. Hanya saja, saya pikir dalam jangka pendek, Jepang bisa saja tunduk pada tekanan. Tetapi dalam jangka panjang, jika Jepang ingin bertahan, mereka harus menemukan cara untuk, saya kira, sedikit mendiversifikasi diri menjauh dari Amerika Serikat. Saya hanya ingin tahu bagaimana pandangan Anda. Karena jika melihat aspek ekonomi dan keamanan dari kemitraan ini, tampaknya fondasinya sudah tidak terlalu kokoh lagi. Doesn't seem like it stands on very solid foundations anymore. No, it doesn't. Unfortunately, we have to go back in Tidak, history to tidak demikian. Sayangnya kita harus kembali ke sejarah, ke Perang Dunia Kedua. Pada dasarnya Amerika Serikat menaklukkan dan telah menduduki Jepang sejak perang berakhir pada tahun 1945. Saya rasa kita punya sekitar 50.000 hingga 60.000 tentara di sana, dan kita memaksakan konstitusi masa damai kepada mereka. A peacetime constitution on them. Ada investasi. Japan did rise. It used to be known as Jepang memang bangkit. Japan was Dulu, label Made in Japan identik dengan barang murah dan berkualitas buruk. Namun, mereka naik dalam rantai nilai, sampai pada titik bahwa pada tahun 1970-an mereka menjadi ancaman bagi Amerika Serikat. Dan banyak hal yang dikatakan hari ini tentang Tiongkok, dulu juga dikatakan tentang Jepang. Bahwa mereka berusaha menghancurkan ekonomi Amerika Serikat, mengambil pekerjaan. Mereka akan mengambil alih dunia. Mereka akan menggantikan kita. Mereka akan menguasai kita. Seperti yang sudah sering saya katakan, ada senator dan anggota Kongres yang berdiri di luar sambil membawa palu godam secara mencolok menggelar konferensi pers. Lalu Anda tahu, menghantam mobil-mobil Jepang dan radio boombox Sony dan sebagainya. Japanese cars and Sony boomboxes, etc. And as a result of that, they Dan akibatnya, mereka harus menandatangani, atau menurut mereka dipaksa, ditekan, untuk menandatangani Plaza Accords, yang ditandatangani pada tahun 85. Perjanjian itu mulai berlaku pada tahun 86. Dan sejak saat itu, Jepang jalan di tempat. Yen dikaitkan dengan dolar, sehingga yen menjadi lebih mahal. Akibatnya, BO jadi kompetitif. Jepang mulai merespons dengan membangun pabrik mobil dan pabrik-pabrik lain di luar Jepang. Tetapi ini semacam mengosongkan ekonomi mereka dari dalam. Saat ini, nilai bersih ekonomi Jepang dalam nilai real, dalam nilai dolar real, lebih rendah daripada pada tahun 1986. Jadi mari kita satukan semua hal ini. Anda punya sebuah negara yang sangat bangga. Mereka kalah perang. Sebenarnya mereka tidak pernah sepenuhnya bertobat. They actually never repented fully.
The emperor escaped any kind of justice, although Kaisar lolos dari segala bentuk keadilan, meskipun jelas perang itu dilakukan atas namanya, dan dia terlibat secara langsung. Itu sangat jelas. Tetapi Jepang menjadi kasus khusus. Tidak seperti Jerman, di mana Anda tahu, semua orang dimintai pertanggungjawaban. Ada banyak pengadilan kejahatan perang, dan mereka yang bertanggung jawab memang dihukum. Banyak yang dijatuhi hukuman mati. Di Jepang, perhatian MacArthur pada dasarnya tertuju pada Rusia. Dia ingin bergerak melintasi Jepang, Korea, Tiongkok, lalu masuk ke Rusia. Dia memandang ancaman pemerintahan sosialis komunis lebih penting daripada menghukum kaum fasis atas kejahatan perang mereka. Dan agar orang-orang mendapat gambaran, saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita berbicara tentang lebih dari 100 juta orang yang tewas selama Perang Dunia Kedua. Dari jumlah itu, 35 juta adalah warga Tiongkok. 35 million were Chinese. Now, they weren't all murdered in bed or raped. Mereka tidak semuanya dibunuh di tempat tidur atau diperkosa. Banyak dari mereka mati kelaparan, atau karena tidak diberi obat apapun, mereka benar-benar meninggal karena tidak mendapat pengobatan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Jepang masuk ke Tiongkok, mereka mengambil semuanya. Mereka mengambil makanan, mereka mengambil obat-obatan, apapun yang tidak dipaku. Bahkan sampai sekarang, Anda bisa pergi ke Jepang dan menemukan berbagai harta menakjubkan yang dijarah dari berbagai kota di Tiongkok. Jadi ada persoalan sejarah yang belum terselesaikan, yaitu Jepang tidak pernah bertobat. Ini penting. Ini adalah peringatan ke-80 pengadilan Tokyo. Dan di sana ya ada penjahat perang Jepang, termasuk beberapa yang utama, yang memang diadili, dinyatakan bersalah, dan sebagian dari mereka digantung. Namun yang lainnya lolos. Dan dalam beberapa tahun, coba tebak, kakek Shinzo Abe adalah penjahat perang kelas A, tetapi dia kemudian menjadi Perdana Menteri Jepang. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, yang terjadi adalah, seperti yang saya katakan, MacArthur mengincar sasaran yang menurutnya lebih besar. Dia membutuhkan Jepang sebagai jalur pasokan. Jadi setelah pengadilan pertama, dia memutuskan tidak akan ada lagi pengadilan. Orang-orang yang terlibat dalam, saya rasa, Prostre, pengadilan, unit 5/1 atau Limpe 3, telah melakukan eksperimen mengerikan yang sama seperti yang dilakukan Joseph Mengele di Jerman. Nazi itu. Anda tahu, membekukan manusia, mengoperasi embrio, membelah tubuh orang untuk melihat apakah mereka bisa menularkan sesuatu kepada mereka. Mereka terlibat dalam penvirus dalam skala besar di kota-kota. Pada dasarnya, pesawat akan terbang melintas, lalu butiran-butiran kecil akan pecah dan menyebarkan infeksi, serta meracuni biji-bijian. Dan ini terjadi di 2 kota. Jadi ketika saya berbicara tentang 35 juta orang dari populasi Tiongkok saat itu, sebenarnya tidak ada seorang pun di Tiongkok yang tidak terdampak oleh apa yang dilakukan Jepang. Dan mereka masih mengingatnya. Bahkan, Museum Nanjing yang memperingati perang anti-fasis dan pembantaian Jepang di Nanjing adalah museum kedua paling populer, paling banyak dikunjungi, bukan objek wisata, museum di Tiongkok. Jadi itu memberi gambaran bahwa orang-orang dia bukan hanya mengingat, tapi mereka juga tumenda ijidna. Sayangnya, di Jepang, mereka pada dasarnya berusaha menyingkirkan bagian sejarah itu. Bahkan dalam buku pelajaran mereka, saat mengajar anak-anak sekarang, mereka tidak membahas apa yang dilakukan tentara Jepang. Mereka menekankan bahwa Jepang kalah perang, dan mungkin itu satu-satunya kejahatan. Lalu bahwa di Nanjing, tentara Jepang yang pemberani justru mencegah para panglima perang Tiongkok saling memperkosa dan menjarah. Tentu saja itu sama sekali tidak benar. Itu maling dari knowledge dekatikum atikum brengknyam nakthor untuk hantertik semua bukti. Di Jerman, buktinya tetap terjaga. Tulis berk mereka wastal menuntut poet ini. Tetot kisah sektar merhanjur terus before. The criminals destroyed the evidence. Well, why am I mentioning this? Nah, mengapa saya menyebutkan ini terkait hari ini? Karena kelompok yang sama, yang pada dasarnya ditempatkan berkuasa oleh MacArthur dan kemudian didukung oleh CIA serta Departemen Luar Negeri, masih memegang kendali. Dan Takaichi adalah bagian dari kelompok itu.
Mereka punya dua hal. Pertama, merekalah pihak yang kalah, bukan dia. Dia tidak punya kakek yang merupakan penjahat perang, tetapi mereka mewakili warisan yang sama. Ini adalah kelompok yang sama yang bertahun tahun kemarin bersama tempat merencanakan gaya mesin stab sipol mereblatper berintofang yang telah dieksekusi. Abunya dibakar berakhir halus lalu diberkan ke laut dan mereka sebasi dewakan ke kuil Yasukuni. Dan mereka terluar. To the Hakushuni shrine, which they have done. That gives you an idea of how long. Itu memberi gambaran tentang betapa lama dan pentingnya hal ini bagi mereka. Kecenderungan-kecenderungan fasis semacam ini terus berlanjut. Dan mereka tidak menunjukkan penyesalan. Jadi menurut saya, mereka sedang mengejar sejumlah tujuan yang kompleks di sini. Mereka tidak suka ada pasukan Amerika di Jepang, dan banyak dari pasukan itu berkulit berwarna. Jepang tidak terkenal karena menyambut orang asing, gaijin, dan mereka benar-benar tidak menyukainya, terutama ketika ada insiden yang melibatkan pemerkosaan, pembunuhan, dan sebagainya. Jadi ada keinginan untuk menyingkirkan orang asing. Tetapi bagaimana caranya? Anda punya konstitusi masa damai. Konstitusi menetapkan bahwa mereka tidak boleh bat dalam taktik agresif. Mereka hanya boleh membelah diri. Dan untuk waktu yang lama, itu adalah taktik pasukan bela diri Jepang. Namun perlahan-lahan mereka sedikit demi sedikit menciptakan angkatan bersenjata yang aktif. Dan mengapa mereka ingin melakukan itu? Nah, Takaichi dan Shinzo Abe menjelaskan dengan gamblang bahwa mereka, kutip, ingin, kutip, menormalkan Jepang. Dan apa artinya itu? Pada dasarnya mereka ingin menulis konstitusi mereka sendiri, mempersenjatai kembali diri mereka dan menjadi kekuatan seperti kekuatan lainnya. Dan mereka menunjuk Korea Utara dan tentu saja Cina. Entah bagaimana Cina menjadi musuh. Mengapa? Karena itu praktis. Amerika Serikat punya masalah dengan Cina. Jepang dekat dengan Amerika Serikat. Karena itu, bersatu dan mengatakan bahwa Cina adalah musuh menjadi mudah. Kecuali Jepang terhubung erat secara ekonomi dengan Cina. Ada pabrik-pabrik di sini. Sangat besar. Ini bukan sesuatu yang bisa begitu saja ditinggalkan Jepang, lalu mereka mencari pasar lain atau basis produksi lain. Mereka bisa mencoba, tetapi biayanya akan sangat mahal dan itu akan membuat barang-barang mereka kurang kompetitif. Jadi ada kelompok yang berniat untuk, kutip, menormalkan negara mereka, tutup kutip. Namun pada saat yang sama mereka menderita luka kedua yang mereka timbulkan sendiri. Itu terjadi lewat Plaza Court pada tahun 80-an. Dan pada dasar nyeri terreduksi ekonomi mereka und hamut fort. Mereka masuk dan tetap hari mereka so Anda Ford pada saat ini jawaban At this time, there is no answer for them. And what we saw a couple of weeks ago. Dan yang kita lihat beberapa minggu lalu, ketika Besant yang bersama George Soros menjadi arsitek krisis keuangan Asia, dan bagi yang bertanya-tanya soal itu, krisis tersebut sudah diperkirakan dan dipicu oleh Soros dan Besant untuk mencari keuntungan. Mereka melihat banyak aliran dana panas masuk ke Asia Tenggara, lalu dengan sengaja mencari cara untuk menjatuhkannya, dan kemudian meraup uang dalam jumlah luar biasa besar. Miliaran dan miliaran dolar pada waktu itu. Ketika jumlah sebesar itu benar-benar sangat besar. Jadi si pencari untung itu, nah sekarang Besant datang untuk menyelamatkan Jepang. Saya menyebutkan ini agar orang-orang memahami situasi yang dihadapi Jepang. Di satu sisi, jika yen mereka kuat, 60% makanan mereka berasal dari luar Jepang. 98% energi mereka juga berasal dari luar Jepang. Karena itu, yen yang kuat itu bagus, kan? Mereka bisa membeli barang-barang ini yang benar-benar diperlukan. Energi dan pangan sangat penting. Itu semua kebutuhan pokok. Tetapi di sisi lain, yen yang kuat membuat produk-produk Jepang kurang kompetitif. Dan komponen utama ekonomi Jepang adalah ekspor. Jadi jika yen mereka lebih lemah, mereka akan membayar lebih mahal untuk kebutuhan pokok. Namun, secara teori, mereka bisa menjual lebih banyak produk mereka, setidaknya secara kompetitif. Jika yen mereka kuat, situasinya justru kebalikannya. Jadi inilah situasi tarik-menarik yang mereka hadapi. Mereka tidak punya jawaban yang jelas. Takaichi tidak pernah benar-benar membahas hal ini.
Dia hanya berkata, kita akan menggelontorkan lebih banyak uang ke sana. Kita akan mengambil tabungan besar milik rakyat kita dan berusaha meyakinkan mereka atau memaksa mereka untuk berinvestasi dalam ekonomi Jepang. Namun, masalah ekonomi Jepang adalah mereka tidak membutuhkan pembiayaan. Mereka perlu menjadi lebih kompetitif. Perusahaan yang membuka usaha di Jepang, karena biaya untuk segala hal lebih tinggi, mengimpor barang dan sebagainya juga lebih tinggi, tidak akan sekompetitif jika perusahaan yang sama didirikan misalnya di Indonesia, Malaysia, atau Vietnam. Jadi mereka terjebak dalam semacam perangkap daya saing, dan mereka belum menemukan jalan keluarnya. Seperti yang saya katakan, semuanya memuncak beberapa minggu lalu, ketika Jepang menghabiskan 50 miliar dolar AS untuk mencoba mempertahankan yen karena nilainya merosot tajam. Mereka tidak mampu membiarkan itu terjadi. Mengapa Amerika Serikat ikut terlibat? Karena Jepang mengancam akan menjual surat utang pemerintah AS yang mereka pegang untuk melakukan short atas posisi mereka. Dan jika itu terjadi, coba tebak, ketika mereka menjual dan kepemilikan mereka besar, suku bunga obligasi akan naik. Maksudnya bukan suku bunga atas surat berharga yang sudah beredar, itu tetap sama. Tetapi karena Departemen Keuangan terus meminjam makin banyak untuk membiayai utang besar yang diciptakan Donald Trump, mereka akan membayar bunga lebih tinggi. Dan ini mereka semua, Anda tahu, pemerintah AS sudah membayar lebih dari 1 triliun dolar dari anggaran 6 triliun dolar, atau kira-kira sedikit di bawah itu, untuk bunga. Dan coba tebak, sudah sekitar sepertiga dari itu, sekitar kurang dari 2 triliun, sudah dipinjam. Jadi katakanlah saya menghasilkan 100 ribu dolar, tetapi saya membelanjakan 150 ribu dolar, dan saya punya 150 ribu dolar itu, oke, sekitar 1.600. $25.000 habis hanya untuk bunga. Jadi situasi seperti ini tidak bisa dipertahankan. Tapi, Anda tahu, Besen dan Trump sangat berorientasi jangka pendek. Jadi mereka berharap entah bagaimana semuanya akan berjalan baik. Upaya mengindustrialisasi kembali Amerika ini tidak berjalan dengan baik. Bahkan lebih banyak industri yang pergi, dan lebih banyak pekerjaan yang hilang daripada yang benar-benar berhasil diciptakan. Semua hal yang kita bicarakan, teknologi kelas atas, membangun pabrik fabrikasi chip, hal-hal seperti itu juga belum berhasil. Penundaannya panjang, biayanya lebih tinggi, dan daya saingnya lebih rendah. Mereka tidak punya insinyur yang cukup di Amerika, dan Amerika tidak mau membiarkan insinyur yang bisa melakukannya masuk ke Amerika. Kebanyakan dari mereka berasal dari Taiwan. Jadi, ada begitu banyak kontradiksi tanpa akhir yang saat kita berbicara. Jadi inilah situasi yang mereka hadapi. So, this is the situation we find ourselves. Besant can't afford the short term to allow the Japanese to... Besant dalam jangka pendek tidak bisa membiarkan Jepang menjual surat utang pemerintah AS, karena itu akan memengaruhi biaya pinjamannya. Tapi, apakah dia teman bagi Jepang? Tidak. Apakah mereka membantu Jepang? Tidak. Mereka mengenakan tarif pada Jepang, sama seperti yang mereka lakukan kepada semua pihak lainnya. Jadi Jepang berada dalam situasi di mana pemimpinnya terutama berfokus pada semacam normalisasi pertahanan ini, sambil mengabaikan atau belum memiliki rencana yang lengkap untuk sisi ekonomi dari langkah Jepang. Saya tahu saya sudah membahas banyak hal, tapi saya rasa ini perlu untuk memahami dua hal yang berbeda ini, dan betapa penting serta masih relevannya Perang Dunia Kedua. Lalu juga seluruh persoalan dengan TASEC dan posisi yang dihadapi Jepang. Dallas Bay Tumeti. Saya akan berusaha membacanya singkat. Ya, kami punya persoalan serupa di Eropa. Seperti Anda tahu, setelah Perang Dunia Kedua, banyak Nazi Jerman dari kalangan militer yang akhirnya bekerja sama dengan CIA, masuk ke Komite Militer NATO, dan menjadi komandan NATO. Jadi, di Eropa pun tidak ada pembersihan yang benar-benar tuntas. Bahkan sekarang, Anda melihat di Ukraina, mereka menggali dan memulangkan Nazi dari Perang Dunia Kedua, mengirim jenazah mereka kembali ke Ukraina,
lalu memberi mereka pemakaman dengan penghormatan penuh dari negara. Jadi di bagian dunia ini pun kita belum benar-benar menutup sejarah itu. Saya memang ingin bertanya soal Jepang, karena kalau Anda pergi ke Jepang pada tahun 1990-an, pada dasarnya Anda sedang mengunjungi, itulah tempat yang ingin Anda datangi jika ingin melihat seperti apa masa depan. Mereka, seperti yang Anda katakan, adalah Cina pada masanya. Tetapi sekarang semuanya telah berubah cukup mendasar. Dan tentu saja, banyak dari hal ini bermula pada tahun 80-an. Namun, yang menurut saya menarik pada tahun 90-an adalah Amerika Serikat mulai menguraikan strateginya untuk supremasi global, terutama melalui doktrin Paul Wolfowitz, yang didasarkan pada Panduan Perencanaan Pertahanan tahun 1992. Di situ, mereka semacam menguraikan apa tujuan Amerika Serikat, atau bagaimana mereka akan mempertahankan atau mengembangkan dan mempertahankan tatanan unipolar. Dan itu menarik, karena Jepang dipandang dalam dua cara. Di satu sisi, Jepang adalah sekutu utama dan pilar kekuatan Amerika. Untuk memiliki supremasi global, Anda memerlukan mitra. Jadi Jepang adalah pijakan strategis, mitra utama di Asia Timur. Pada saat yang sama, mereka menyadari bahwa Jepang berpotensi menjadi pusat kekuatan yang mandiri. Jepang tumbuh terlalu kuat. Dan seperti yang dijelaskan, cukup jelas dalam dokumen strategis AS dari tahun 1992 ini, kita tidak bisa menerima negara-negara seperti Jerman, Jepang, atau negara manapun menjadi mandiri dari AS. Mereka tetap harus melayani kita. Ini sejalan dengan ungkapan bahwa AS tidak punya sekutu, melainkan negara-negara bawahan. Ada banyak benarnya dalam hal ini. Saya hanya ingin tahu, apa yang membuat ekonomi atau model ekonomi Jepang runtuh? Karena banyak orang menelusuri hal ini hingga ke Plaza Accord. Ya tentu itulah inti persoalannya. Plaza Accord adalah cara kami untuk memasukkan, maksud saya semacam pengganjal ke dalam mekanisme Jepang. Pada dasarnya itu mengaitkan yen dengan dolar dan membuat yen lebih mahal. Akibatnya barang-barang Jepang menjadi kurang kompetitif. Dan pada intinya, itu memaksa mereka jika ingin tetap kompetitif, terutama dengan mobil-mobil mereka untuk mulai membangun pabrik, bukan hanya di Amerika Serikat. Mereka mulai melakukan ini di seluruh dunia. India, Afrika, Amerika Selatan dalam skala terbatas, lalu ke skala terbatas. Jadi itu perubahan besar. Tetapi pada dasarnya ingat, hal itu mengosongkan perekonomian. Setiap pekerjaan yang hilang di Jepang tidak secara ajaib tergantikan begitu saja. Dan ini masalahnya. And this is the problem. Wages have stagnated. Right? Upah stagnan. Maksud saya upah memang tidak naik. Biaya hidup naik, tetapi upah itu sendiri tidak. Jadi kalau Anda berkeliling Jepang hari ini, Anda melihat ekonomi yang sedang merosot. Kota-kotanya masih ramai, tetapi kalau melihat kehidupan orang-orang, mereka tinggal di apartemen seukuran kotak korek api. Mereka punya cukup uang untuk hidup dan makan. Kini seringkali ada warga lanjut usia yang terpaksa mencari cara lain untuk bertahan hidup, tidak termasuk dok di bank temen, ima onwards. Nomada lawe suyu, enai, ini mishreking stagnan. Lalu kemede evis gelater, animated de ermato jiwosung. Beautiful homes that are empty. No one wants to live there. No one afford to keep them. Tidak ada yang ingin tinggal di sana. Tidak ada yang mampu merawatnya, atau Anda tahu, memulihkannya. Jadi rumah-rumah itu dibiarkan kosong. Bahkan, Anda masih bisa membeli rumah Jepang di sebuah desa yang tidak terlalu jauh dari jalur kereta, dengan harga yang sangat murah. Tapi sebenarnya tidak ada harapan. Para pelajar Jepang lulus dari sekolah-sekolah ini. Dulu, mereka kurang lebih dijamin mendapat pekerjaan. Mereka akan menjadi pekerja kantoran di perusahaan-perusahaan besar, Sony, Honda, sebut saja. Tapi pilihan itu sudah tidak terbuka. Dan semacam jaminan kerja seumur hidup, mangkuk nasi emas itu sudah tidak ada lagi. Sekarang mereka akan memberhentikan orang. Anda tidak bisa hanya duduk di sana dan menjadi pekerja yang pasif. Kalau Anda tidak menghasilkan keuntungan, tentu saja perusahaan harus mempertimbangkan itu.
Japan is changing, but it hasn't changed in concert. Jepang sedang berubah, tetapi perubahan itu belum sejalan dengan tatanan ekonomi dunia global. Mengingat apa yang dimiliki Jepang dan betapa jelas banyak insinyurnya sangat cerdas, di mana AI Jepang? Apakah orang-orang pernah memikirkan itu? Hal yang sama juga saya pertanyakan tentang Eropa, di mana AI asli Eropa. Maksud saya saat ini pada dasarnya hanya China dan Amerika Serikat. Padahal secara teori, Korea Selatan, Eropa, Jepang seharusnya bersaing dalam hal ini. Mereka punya para insinyur, punya keahlian teknologi, mereka punya industri yang berkaitan dengan ini, termasuk Anda tahu membuat chip dan sebagainya. Tetapi tidak ada di sana, dan ini benar-benar mengganggu Asia. And this is something that really bothers me. China is doing it because they have no choice. They're being locked Tiongkok out. melakukan itu karena mereka tidak punya pilihan. Mereka sedang dikunci keluar. Dan mereka berkata, kalau kami dikunci keluar, kami akan dikuasai. Mereka yang memiliki kekayaan intelektual untuk AI, pada dasarnya akan dilayani oleh mereka yang tidak memilikinya. Dan mereka sangat menyadari model ekstraktif yang suka didorong Amerika Serikat, juga Eropa. Gagasannya adalah, saya menciptakan AI, lalu saya mengambil nilai sebanyak mungkin darinya. Saya tidak bersaing. Saya punya monopoli untuk jangka waktu terbatas. Dan saya berusaha mencari cara untuk memperpanjang monopoli itu, lalu menggunakannya untuk meningkatkan, tanda kutip, nilai pemegang saham. Dan salah satu bahaya besar bagi masyarakat barat yang ada saat ini adalah gagasan bahwa laju terburu-buru menuju nilai jangka pendek entah bagaimana akan membuat semuanya berakhir dengan baik. So medit permix Davy steg goyith, re, dan sretep sama myself with 4MB. Against MBAs, I know many of them are good people, etc. Saya tahu banyak dari mereka adalah orang-orang baik dan sebagainya. Tapi pada dasarnya, mereka diajarkan, bukan hanya diajarkan, mereka diwajibkan, terutama kalau mereka ada di tim manajemen atau dewan direksi, untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Itu yang diberitahukan kepada Anda di dewan direksi. Lalu mereka berkata, Anda harus memaksimalkan nilai pemegang saham. Kalau Anda tidak bisa setuju dengan itu, Anda tidak bisa duduk di dewan ini. Bahkan, Anda tidak bisa duduk di dewan manapun. Tapi apa arti memaksimalkan nilai? Apakah itu berarti jangka pendek atau tahun depan yang akan menentukan bonus bagi orang-orang yang berkuasa, terutama kelompok eksekutif? Atau apakah itu berarti manfaat jangka panjang bagi kelompok tertentu ini dalam hal perencanaan jangka panjang, orang-orang yang bekerja di sana, para pemasok, dan hubungan-hubungan? Silakan. Suppliers and relationships, go for it. MBAs are taught that doesn't matter. Para MBA diajarkan bahwa itu tidak penting. Itu semacam sesuatu yang dimanipulasi hanya untuk mendapatkan bonus. Jadi ada masalah yang nyata. Ini bukan soal kapitalisme. Kapitalisme hanyalah deskripsi tentang suatu proses. Tetapi ketika Anda menjadikan kapitalisme sebagai ideologi dan mengatakan bahwa itu akan menyelesaikan segalanya, dan bahwa tangan tak terlihat itu entah bagaimana serba melihat, serba tahu, dan serba melakukan, maka Anda menjadi mazhab Chicago. Anda menggantikan, Anda menggunakan model matematika untuk mengklaim Tuhan dan berwah tangan termit. Hasilnya tidak baik. Anda tak banyak mendengar tentang mazhab Chicago, tetapi sekolah-sekolah MBA masih terus mencetak orang-orang cerdas ini semua dimanfaatkan untuk menghasilkan uang, memahami bisnis. Elsewhere to make money, understand business, but they're graduated and they're put into the junior. Namun mereka lulus, lalu ditempatkan di jajaran eksekutif junior, dan banyak dari mereka naik sampai ke puncak. Ketika mereka sampai di sana, mereka menerapkan apa yang diajarkan kepada mereka. Dan itulah masalahnya. Di Jepang, situasinya sedikit berbeda. Masih ada perusahaan-perusahaan besar yang sebagian besar dikendalikan oleh individu. Kita sudah melihat apa yang terjadi pada Samsung dan sebagainya. Orang itu masuk penjara, tetapi dia tetap memegang kendali perusahaan. Bahkan ada upaya untuk mengatakan, ya itu semua politis. Konsentrasi kekayaan terus berlanjut. Dan itu tidak membantu masyarakat. Maksud saya, banyak hal ini pada akhirnya bergantung pada pertanyaan tentang apa yang menurut Anda seharusnya dilakukan pemerintah.
Is government there to provide Apakah pemerintah ada untuk menyediakan masyarakat yang adil, lebih baik dan setara, tempat ada kesempatan, tempat kebutuhan dasar manusia tersedia? Maksud saya kebutuhan pokok, termasuk layanan kesehatan, disediakan. Begitu juga kebutuhan masyarakat. Anda membutuhkan jalan, komunikasi, saluran pembuangan, air, dan semua hal itu. Dan Anda perlu memiliki ekonomi yang berfungsi. Apakah itu yang seharusnya mereka lakukan? Atau justru mereka seharusnya menanggapi mereka yang paling berkuasa dan paling kaya? Pada dasarnya, menjadi pelobi atau anjing terlatih yang merespons siulan dari para sponsor mereka sendiri, orang-orang yang sangat kaya. Anda bisa melihat ini dengan sangat jelas di Amerika Serikat. Maksud saya, sebelumnya kita membicarakan doktrin Powell, dan ini bukan Powell yang pernah menjadi Menteri Luar Negeri. Doctrine, and this is not the Powell who was Secretary of State. It's the Powell who, Powell, yang saya rasa pada tahun 1972, menulis sebuah memo rahasia. 6 bulan sebelum menjabat di Mahkamah Agung Amerika Serikat, memo itu merinci bahwa keluarga-keluarga kaya dan perusahaan-perusahaan perlu mengambil alih pemerintah. Secara harfiah mengambil alih lembaga peradilan, mengambil alih media, mengambil alih lembaga kajian, mengambil alih universitas, dan pada dasarnya menciptakan masyarakat yang Anda tahu dijalankan oleh para oligark. Dan salah satu caranya adalah dengan meletakkan dasar untuk menjadikan korporasi sebagai individu. Nah, ketika Anda menjadikan korporasi sebagai individu di Amerika Serikat, individu memiliki kebebasan berbicara. Dan mereka telah berhasil menggunakan argumen ini untuk memungkinkan korporasi dan individu kaya memberikan uang dalam jumlah tak terbatas kepada kandidat pilihan mereka. Tidak mengherankan, seperti yang kita lihat pada Trump dan banyak yang lain, mereka yang membayar juga ikut bermain. Dan kita telah melihat miliaran dan miliaran dolar diberikan kepada orang-orang yang sama, yang telah menyumbangkan jutaan dolar kepada para kandidat. Jadi bagi mereka, itu pengembalian yang sangat menguntungkan. Saya memberi beberapa juta, tapi saya menghasilkan beberapa miliar. Lumayan bagus. Tapi siapa yang dirugikan? Rakyat. Anda tahu, kita berada dalam situasi ketika pasar saham mencapai rekor tertinggi sepanjang masa. Sementara itu, mayoritas orang, 60-70%, tergantung siapa yang Anda percaya, tidak punya cukup uang kalau terjadi keadaan darurat. Mereka tidak punya cukup. Mereka tidak punya $400. Mereka hidup dari gaji ke gaji, setidaknya menurut perasaan mereka sendiri. Dan mereka tidak merasakan kehidupan yang baik. More the cases, the more worried to betala like I've do it just king. Which recover thank and bentaben. So, is government helping them? Is government providing a safe place where they don't? Apakah pemerintah menyediakan tempat yang aman, sehingga mereka tidak perlu membawa senjata untuk melindungi diri? Apakah mereka merasa bebas dan aman ketika anak-anak mereka pergi ke sekolah, ketika mereka pergi ke tempat kerja, ketika mereka berada di jalan, atau saat berada di area publik? Apakah mereka merasa aman? Apa sebenarnya yang Anda harapkan dari pemerintah? Jadi di Jepang saat ini, kembali ke topik tadi, saya rasa kebanyakan orang di Jepang tidak merasa pemerintah benar-benar membantu mereka. Mereka memilih kaum populis yang berjanji bisa mengurus semuanya. Itu cukup sederhana. Yang perlu kita lakukan hanyalah menggelontorkan uang untuk itu. Tapi Anda tahu, rasio utang Jepang terhadap PDB adalah 250%. Banyak di antaranya adalah yang disebut carry trade. Kita bisa membedah utangnya, dan sebenarnya tidak seburuk kelihatannya. Tapi tetap saja, Anggaya sedikit hal, melawan Boris Amerika Serikat. Way exceeding where the U.S. is. So it seems like many of these. Jadi, tampaknya banyak negara ini kehilangan arah. Masyarakat menuntut lebih banyak dari pemerintah daripada yang mampu diberikan pemerintah. Dalam kasus Jepang, ada masalah-masalah jangka panjang yang telah berkembang sejak Perang Dunia Kedua, lalu sejak pertengahan tahun 80-an, baik secara ekonomi maupun politik. Dan masalah-masalah itu tidak bisa diselesaikan oleh satu tokoh populis yang mengayunkan tongkat sihirnya. Ini masalah yang mendalam. Masalah-masalah ini membutuhkan perencanaan jangka panjang, membutuhkan perubahan, membutuhkan pemerintahan yang stabil dan bersedia menerapkannya. Dan hari ini, kita tidak memilikinya.
Jadi ketika kita mulai membicarakan Jepang, kita bisa membicarakan Amerika Serikat, kita bisa membicarakan Eropa, kita bisa membicarakan banyak negara yang pemerintahnya dipilih secara demokratis. Tetapi kita juga bisa membicarakan negara-negara yang tidak memiliki demokrasi. You can also talk about ones that don't have democratic system. Long-term problems take long-term solutions. Masalah jangka panjang membutuhkan solusi jangka panjang. Dan tata kelola yang baik bergantung pada pemerintah yang mampu melakukannya. Maksud saya baru-baru ini, Zhu Rongji, yang pernah menjadi Perdana Menteri Tiongkok, pada dasarnya itu berarti dia memimpin pemerintahan, bukan partai, meskipun tentu saya dia anggota partai. Masalahnya, dia membuat beberapa keputusan yang sangat tidak populer. Dia membongkar perusahaan-perusahaan milik negara yang pada dasarnya memberi Anda pekerjaan seumur hidup, meski hidup yang ditawarkan juga tidak terlalu baik. Anda mendapat upah, gaji, tetapi tidak banyak hal lain yang akan terjadi. Dia mengatakan itu harus berubah. Pada dasarnya dia menerapkan bukan kepemilikan pribadi atas properti, melainkan hak privat atas properti melalui sistem sewa. Dan ini adalah transfer kekayaan terbesar dalam sejarah modern. So you mentioned before that Jadi, Anda tadi menyebut bahwa Amerika Serikat tidak ingin Jepang menjual surat utang pemerintah AS mereka. Dan saya berpikir, ini tampaknya merupakan tema yang cukup umum. Maksud saya, pada April 2026, kita tahu Scott Bessent mengatakan bahwa Amerika Serikat sedang membahas jalur pertukaran dolar dengan negara-negara Teluk, serta negara-negara di Asia. Dan dia cukup spesifik. Banyak sekali orang menggambarkannya sebagai upaya menyelamatkan atau membantu negara-negara Teluk. Tetapi, dengan kata-katanya sendiri, dia mengatakan itu dilakukan untuk mencegah penjualan aset-aset Amerika Serikat secara tidak teratur. Jadi, setidaknya ada sesuatu yang menyegarkan dari kejujuran itu, bahwa tidak semuanya didorong oleh altruisme di sini. Namun, dalam artikel Anda, ada grafik yang bagus di mana berkanya bernama masyarakat Nasimo Ekui Biuf buat nomor Steptang, Inofnur Sengat Enitzingangko. that Japanese case was quite staggering. How terrible things are going. Ya, keadaan berjalan sangat buruk. Dan saya berpikir, seiring utang Jepang terus melonjak, situasi ekonominya makin memburuk, daya saing ekonominya menghilang, dan memang seluruh model ekonominya harus kembali dirancang dari awal. Ketika semua ini terjadi, kita sekarang melihat bahwa Amerika Serikat berada dalam situasi yang sangat sulit. Dalam peran ini, Amerika Serikat berusaha mengambil keuntungan, aset, dan investasi dari sekutu-sekutunya sendiri atau negara-negara satelitnya. Dan tampaknya sesuatu akan retak. Anda bisa melihatnya di Eropa, tetapi saya pikir Jepang juga jelas merupakan kandidat yang potensial. Namun, apa yang akan terjadi jika Jepang mulai benar-benar runtuh? Karena Anda tahu dalam hal pasar obligasi Amerika Serikat, Jepang sangat terhubung dengan ekonomi Amerika Serikat. Banyak orang selalu bertanya, bagaimana mungkin sebuah negara meminjam hingga 250% dari PDB-nya? Nah, Anda harus memahami bahwa ada sesuatu yang disebut carry trade. Jadi perusahaan dan individu, meskipun kebanyakan perusahaan, atau bisa juga individu yang sangat besar, bisa mendatangi Bank of Japan dan pada dasarnya meminjam uang dengan bunga 0%. Lalu, uang itu digunakan untuk membeli surat utang pemerintah Amerika Serikat. Imbal hasilnya Anda tahu sekitar 2-3%. Nah, itu uang gratis. Memang ada risiko terkait nilai tukar dolar terhadap yen. Networknya sebagian besar cukup stabil. Risikonya tidak besar. Jadi ini sangat populer. Banyak perusahaan melakukan ini. Mereka melihatnya sebagai cara untuk memperkuat Anda tahu laba mereka. Jadi mereka melakukannya. Masalahnya bagaimana membalikan ini? Terutama ketika Bank of Japan, salah satu alasan yen turun begitu banyak adalah orang-orang memperkirakan Bank of Japan akan menurunkan suku bunga. Dalam beberapa tahun terakhir mereka justru menaikkan suku bunga. Perusahaan stop perekonomian. Pinjaman berbunga 0, tidak perusahaan-perusahaan Jepang. Mereka tidak menginvestasikan uang itu ke industri Jepang atau hal semacamnya. Tidak berinvestasi pada obligasi treasury.
It was helping the US. Jadi itu membantu Amerika Serikat karena membeli surat utang pemerintah AS dan banyak utang lainnya, tetapi tidak ada bantuan yang terlihat bagi ekonomi Jepang. Mereka ingin memasukkan lebih banyak uang ke ekonomi Jepang, ekonomi real, perusahaan-perusahaan Jepang yang menghasilkan sesuatu, entah itu riset dan pengembangan atau manufaktur, tidak masalah. Mereka hanya ingin lebih banyak pekerjaan, lebih banyak aktivitas ekonomi, dan kenaikan upah. Jadi, mereka berusaha menjaga suku bunga sedikit lebih tinggi. Nah, masalahnya begini, saya tidak akan meminjam dengan bunga 2%, lalu menanggung risiko nilai tukar. Kalau imbal hasilnya 4 atau 5%, saya khawatir. Jadi orang-orang sedang mencoba mencari cara untuk menutup posisi mereka. Ketika dulu mereka meminjam dengan bunga 0% dan mendapatkan 2 atau 3%. They borrowed at 0 and they had 2-3%. And that is a concern. Dan itu menjadi kekhawatiran bagi pemerintah Amerika Serikat. Karena mereka membutuhkan pembeli untuk surat utang Treasury ini. Jika tidak ada pembeli, mereka harus menaikkan tingkat bunganya agar menarik pembeli. Kalau melihat Amerika Serikat dalam grafik yang saya sebutkan, ada satu hal yang tidak terlihat di sana, tetapi perlu dipahami orang-orang. Bank-bank sentral di seluruh dunia telah mengurangi kepemilikan mereka atas surat utang Treasury Amerika Serikat. Alasan pemerintah Amerika Serikat menjual lebih banyak adalah karena mereka telah menaikkan bunga yang dibayarkan atas surat utang Treasury, baik untuk membiayai ulang utang lama maupun untuk menciptakan utang baru. Lalu, agar bisa menarik dana supaya orang mau membelinya, mereka harus menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi. But this also has a bad. Tapi ini juga punya efek samping yang buruk. Artinya, kalau 5 tahun lalu saya membeli obligasi Treasury AS bertenor 10 tahun, saya membayar kurang dari 3%. Sekarang suku bunganya sudah makin mendekati 6%. Nilai obligasi itu sudah turun sangat besar. Mungkin saya tidak mau mengakui kerugian itu. Saya bisa saja bilang ya, terus saja pegang. Bunga yang saya dapat tidak banyak. Pada dasarnya, cuma menjaga agar sejalan dengan inflasi, tapi saya tidak mengakui kerugiannya. Jadi saya akan tetap menahannya. Mungkin beberapa tahun lagi Trump sudah tidak ada. Seseorang mengubah sesuatu, suku bunga turun. Secara pribadi saya rasa itu fantasi mengingat besarnya utang yang dimiliki Amerika Serikat. Tapi mereka tidak mau mengakui kerugian-kerugian ini. Dan hal yang sama juga terjadi di pihak Jepang. Kalau Anda mencoba menjual obligasi yang Anda beli bertahun-tahun lalu itu, Anda akan rugi. Anda berutang kepada Bank of Japan, tempat Anda meminjam, lebih banyak uang daripada yang akan Anda terima dari penjualan itu. Jadi inilah masalah-masalah yang sedang tercipta. Inilah yang diperhatikan Besen. Tetapi Anda akan melihat sebenarnya tidak ada rencana jangka panjang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, reindustrialisasi Amerika belum berhasil. Itu gagasan besar Trump, kan? Dia akan memaksa semua orang tunduk dengan tarif. Memaksa perusahaan mulai berproduksi di AS agar bisa mengakses pasar AS. Tetapi itu tidak terjadi. Jadi pada dasarnya ini hanya sekumpulan langkah jangka pendek. Seperti penunggang kuda tanpa kepala yang berputar-putar dan semakin dekat ke jurang. Dan inilah yang dikhawatirkan banyak orang. Ada satu hal yang perlu benar-benar diperhatikan, yaitu gelembung digital ini, gelembung AI. Kalau melihat valuasi sebelumnya, lalu tiba-tiba China muncul dengan model yang berbeda. Pada dasarnya, yang perlu Anda tahu hanyalah ini. Anthropic ingin menjual kepada Anda sebuah token yang bisa melakukan begitu banyak pekerjaan seharga $30. Sementara China akan menjual token yang sama, yang kira-kira bisa melakukan pekerjaan yang sama, seharga 50 sen. Proyeksi keuntungan Anthropic dan segala hal semacam itu didasarkan pada harga $30. Namun kenyataannya, China telah merusaknya dengan menghadirkan sistem yang berbeda, yang mereka sebut sistem terbuka, yang menurun harganya menjadi 50 sen. Jadi model itu sudah mati. Tetapi valuasi perusahaan-perusahaan yang terlibat, entah mereka membangun pusat data, bergerak di bidang AI, atau membuat chip,
Semuanya bertaruh bahwa entah bagaimana, semuanya akan berhasil. Dan banyak dari kami percaya bahwa yang mereka pertaruhkan sekarang adalah bahwa kami terlalu besar untuk gagal. Bahwa kami adalah bagian yang begitu besar dari S&P, bagian yang begitu besar dari ekonomi Amerika. Ingat, lebih dari 50% investasi fully terkait dengan ladang server ini, di Versi. Kalau itu pada seperti hidik, semuanya kelendik. Nggak punya gelembung besar view. It all collapses. You have a huge bubble. That would precipitate a massive. Itu akan memicu masalah besar bagi Amerika Serikat. Uang lenyap, orang-orang bangkrut, miliaran di atas kertas berubah menjadi tidak ada apa-apanya di atas kertas. Dan Anda akan mengalami sesuatu yang mirip gabungan antara kejatuhan Wall Street dan krisis keuangan. Kalau ada yang tertarik, lihat grafik yang menunjukkan berbagai gelembung, seperti gelembung.com, lalu krisis keuangan, dan gelembung tabungan dan pinjaman. Semua itu terjadi di Amerika Serikat. En dit is naging insured just een mongs dat thing day. Het iemand grabber iets de kering was een extra tijd. Snow doe is het. Every growth is that a scene. It is so dangerous, and unfortunately, it's unsupportable. Dan sayangnya, ini tidak bisa dipertahankan. Bahkan kalau Anda mulai melihat pendapatannya, dalam skenario terbaik pun ya, itu tidak mendukung valuasi perusahaan-perusahaan ini. Jadi ini mengarah pada masalah dan sayangnya kita mungkin sudah sangat dekat dengan titik ketika gelembungnya pecah. Lalu dampaknya bukan hanya pada ekonomi Amerika. Ini seperti virus yang menyebar ke seluruh dunia dan akan menjatuhkan perekonomian. Konsekuensinya akan sangat buruk bagi semua orang, termasuk Tiongkok. Men tidak saya itu ada masa lolos terdampak. Tiongkok sudah lebih lama mempersiapkan diri untuk ini. Mereka strategis dalam beberapa krin. About possibilities, but in the West, the gates are unguarded. Namun di Barat, gerbang-gerbangnya tidak dijaga. Anda tidak mendengar apapun dari Eropa yang benar-benar membicarakan bahaya-bahaya ini. Ada beberapa ekonom yang berkata, oh ya kita seharusnya khawatir. Tapi tidak ada yang baik, ada beberapa. Maksud saya Michael Burry yang meramalkan krisis keuangan 2008. Dia secara agresif mengambil posisi short karena berpikir dia akan sangat diuntungkan oleh kehancuran sistem keuangan. Ya, mungkin saja begitu. Tapi kemudian pertanyaannya, apa yang Anda lakukan dengan uang Anda? Kalau kita mengalami kemerosotan ekonomi sedahsyat yang saya perkirakan akan terjadi, punya banyak uang tunai belum tentu bagus. Karena uang tunai itu sebenarnya dalam bentuk apa? Dolar. Ya, dolar bisa jatuh dengan sangat tajam. Kenapa? Karena tidak ada yang mau membeli utang Amerika Serikat di tengah penularan krisis ekonomi. Orang akan makin tidak memikirkan emas tidak bisa dimakan dan lebih tertarik pada beras, kentang, minyak, dan hal-hal yang benar-benar diperlukan. Perdagangan dan hal-hal semacam itu tetap akan ada, tetapi kondisinya bisa sangat-sangat berbeda. Dan saya tidak sedang berusaha menakut-nakuti. Saya menunjukkan membuang di YouTube with ibu tenau by meeting apa saya. Mirip Brexit, Inggris. Mereka melompat, berharap betul ingin kena hagus dan lunak. Jumped off, hoping the rocks would be nice and soft. So far, they haven't been. Sejauh ini belum. Saya hanya bertanya-tanya, sebenarnya negara-negara sedang melakukan apa untuk mempersiapkan ini? Karena, seperti yang Anda katakan, kalau seluruh ekonomi dunia ikut jatuh, sulit untuk menghindari dampaknya. Tapi kalau melihat negara seperti Tiongkok, secara khusus apa yang mereka lakukan untuk meminimalkan dampaknya terhadap diri mereka sendiri? To minimize the impact on themselves. Well, it's not just China. I mean, China has almost 100. Ya, ini bukan hanya soal Tiongkok. Maksud saya, Tiongkok memiliki hampir 140 hubungan dagang utama, di mana mereka menjadi importir atau eksportir terbesar bagi negara-negara tersebut. Dan mereka telah membangun sistem pembiayaan alternatif. Karena kalau dolar runtuh, tidak ada yang mau memakai dolar, maka Anda punya masalah yang nyata. Juga karena Amerika Serikat telah menekan sistem itu, menjadikan SWIFT sebagai senjata, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita sebuah SWIFT, etc., etc. We all know this. And, lately there's
been a lot of talk about. Dan belakangan ini banyak dibicarakan soal fakta bahwa Amerika Serikat baru saja memindahkan seluruh emas dari, saya lupa negaranya atau negaranya bagian mana, Venezuela, ke brankas mereka sendiri. Saya bahkan tidak tahu maksudnya apa. Kalian begitu saja mengambil emasnya. Maksud saya, biasanya saya akan menyebut itu perampokan. Tapi ya, ada situasi-situasi seperti ini ketika Amerika Serikat bertindak tanpa konsekuensi. Kepercayaan terhadap sistem dolar AS semakin berkurang. Tiongkok punya SEC-S, CIPS. Ya, pada dasarnya mereka memegang entitas seperti kriminal berlintas batas. Ini mereka mengaturnya. Cross-border trade. And it's very interesting how they're arranging this. They are not making the Mereka tidak membuat yuan Tiongkok sepenuhnya dapat dikonversi. Artinya kalau saya berada di Tiongkok sekarang dan ingin mengonversinya ke dolar AS, itu sulit. Saya harus menunjukkan bagaimana saya mendapatkan uang itu. Saya harus menunjukkan bahwa ada prasyarat tertentu dan jumlah yang tersedia juga terbatas. Ada batasnya. Jadi bagi individu Tiongkok sangat sulit untuk melakukan konversi. Nah, itu berbeda dengan yuan Tiongkok sebagai dolar perdagangan, sebagai sepanjang perdagangan. Jadi yang bisa terjadi adalah, katakanlah banyak perdagangan saat ini, misalnya antara Rusia dan Tiongkok, atau antara Iran dan Tiongkok, serta banyak negara lainnya, dilakukan dalam renminbi, yuan. Jadi yang mereka lakukan adalah membuatnya bisa mudah. what they're doing is they're making it easier. And two things people should pay attention to. Dan ada dua hal yang perlu diperhatikan orang. Pertama, mereka baru-baru ini menciptakan sebuah mekanisme. Jadi katakanlah saya perlu membayar seseorang, ada persoalan neraca perdagangan, dan saya perlu melunasi utang, begitu. Dulu mungkin saya harus menjual surat utang pemerintah yang saya miliki, obligasi-obligasi ini, obligasi Tiongkok. Dan itu mahal karena nanti mungkin saya harus membelinya kembali di masa depan. Itu menimbulkan banyak kerepotan. Jadi sebagai gantinya, pihak Tiongkok mengatakan, baik, kami akan lebih seperti dolar. Kami akan menciptakan mekanisme agar Anda bisa meminjam dengan jaminan obligasi Anda untuk melakukan penyelesaian apapun yang diperlukan. Biayanya lebih murah, bahkan sangat-sangat murah dari segi suku bunga dan hal-hal semacam itu. Lalu Anda tahu, Anda bisa melunasi bunganya, melunasi utangnya, apapun yang diperlukan. Setelah itu selesai, ya selesai. Jadi ini mempermudah untuk memegang obligasi Tiongkok ini. Hal kedua yang menurut saya sangat menarik adalah Tiongkok sedang menyiapkan brankas aman untuk emas di negara-negara lain. Nah, mengapa ini penting? Anda mulai melihat jumlah emas yang dimiliki Tiongkok, lalu Anda memperkirakan bahwa jika dolar AS turun, kemungkinan besar emas naik. Itu assumptiontik. Remenku il belize tu kapamik remas, men break break smusum and cord, you walk braider the yarding ying emas. The key you to keep just with yelasting junkir berik. When the world is, going topsy-turvy. Well, I think it'd be very, very important. Ya, saya pikir itu akan sangat-sangat penting. Itu menambah tingkat keamanan yang lebih dipercaya orang. Karena Tiongkok tidak menggunakan semacam uji ideologis dalam perdagangan yang mereka lakukan. Mereka berdagang dengan negara-negara demokratis. Mereka juga berdagang dengan negara-negara yang tidak terlalu demokratis. Ini bukan soal urusan dalam negeri. Ini semata-mata soal perdagangan. Jadi ini bisa sangat-sangat menarik. Tetapi fakta bahwa mereka menempatkan brankas-brankas ini di luar negeri, mereka punya satu di Hong Kong, dan ada rencana di tempat-tempat lain di Timur Tengah serta di lokasi lainnya, membuat saya yakin bahwa mereka sedang bersiap menghadapi kemungkinan terjadinya rush terhadap dolar. Lalu, apa yang Anda lakukan? Anda harus punya mata uang alternatif. Harus ada semacam mekanisme. Nah, apakah mereka ingin menjadi seperti dolar AS? Sama sekali tidak. Saya sudah berbicara dengan banyak ekonom di sini, dan mereka bilang, hey, kami sudah belajar dari pengalaman. Dampak distorsi dari upaya menjadi mata uang perdagangan dunia terlalu besar untuk bisa ditangani negara manapun, bahkan Tiongkok. Yang ingin kami lakukan adalah mengamankan pembayaran internasional, lalu memisahkannya dari ekonomi domestik kami. Tiongkok tidak menginginkan apa yang disebut arus uang panas, arus investasi pada dasarnya uang spekulatif, masuk ke Tiongkok dan mengacaukan pasar saham mereka.
Mereka ingin pasar saham bergerak berdasarkan ekonomi real. The stock markets perform based on the real economy. You invest, 4 or 5 years later. Anda berinvestasi lalu 4 atau 5 tahun kemudian atau semacamnya. Mereka punya ide bagus, mulai menghasilkan keuntungan, dan nilai saham Anda naik. Anda tahu cara lama. Bukan bertaruh berapa suku bunga Bank of China nanti, atau mencari tahu apakah ada peluang cepat untuk meraih untung dari satu saham tertentu, karena Anda pikir mereka akan membuat pengumuman. Entah bagaimanapun arahnya. Itu salah satu alasan mengapa mereka tidak tertarik pada bisnis perdagangan opsi ini di China. Jadi mereka mengatakan, kami ingin ekonomi kami tetap nyata. Dan tentu saja kami ingin memastikan orang-orang percaya diri untuk bertransaksi dengan kami. Dan inilah yang sedang mereka persiapkan. Jelas, Rusia, Iran, dan banyak negara lain. Bukan hanya negara-negara yang memusuhi kami. Maksud saya banyak negara di Timur Tengah. Bahkan, UAE menjadi pusat transaksi bagi warga Tiongkok yang ingin berdagang. Mereka jelas sangat dekat dengan Amerika Serikat. Jadi tidak ada uji kelayakan politik. Hanya mereka yang bersedia. Tiongkok ingin bekerja sama. Jadi ini akan menjadi permainan yang sangat-sangat berbeda dari yang dilakukan Amerika Serikat melalui IMF dan Bank Dunia, dengan menetapkan syarat-syarat untuk pinjaman dan hal-hal seperti itu. Tiongkok beralih ke model yang lebih sedikit berfokus pada pinjaman antar pemerintah, atau seharusnya saya katakan proyek, dan lebih pada pertanyaan, apakah proyek ini layak? Jadi mereka akan memberi pinjaman berdasarkan proyeknya. Dan itu sangat penting, karena membuat mereka tidak terlibat dalam tarik-menarik politik ketika pemerintahan berganti. Jika proyeknya bagus dan bisa menopang dirinya sendiri, kemungkinan besar proyek itu akan berlanjut dan terus menghasilkan uang. Tidak, ini bukan soal politik. Tetapi jika uangnya dipinjamkan kepada partai politik yang sedang berkuasa, lalu mereka kehilangan kekuasaan, tentu pihak lain akan berkata, korupsi, ini proyek yang buruk, dan ini diplomasi jebakan utang, serta segala macam tuduhan lainnya. Jadi China telah belajar dari pelajaran yang pahit, dan mereka terus melakukan itu. China juga Anda tahu tidak hanya bergerak di sisi keuangan. Mereka berkomitmen pada inisiatif sabuk dan jalur ini. Dan seperti yang dikatakan Xi Jinping tahun lalu, kerangka sabuk dan jalur itu sudah ada. Ada pelabuhan-pelabuhan ini, ada bandara, pelabuhan laut, jalan, rel kereta api, dan ini menjadi koneksi dasar di sangat banyak negara, sehingga mereka bisa mengirim barang-barang mereka keluar dan menerima barang dari luar kembali masuk. Sekarang dia berbicara tentang mengisi kerangka ini. Dan yang saya pahami dari itu adalah, kita sebenarnya membicarakan zona-zona pengembangan ekonomi yang benar-benar mendorong perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk mulai berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja di negara-negara ini. Kenapa? Karena dari sudut pandang Tiongkok, dunia tumbuh bersama-sama. Jika mereka menciptakan lapangan kerja di negara-negara ini, dan pekerjaan itu bagus, orang-orang bisa hidup dan punya pendapatan yang bisa dibelanjakan. Dengan itulah, mereka akan membeli barang. Tiongkok percaya bahwa mereka mampu menjual barang-barang itu kepada orang-orang tersebut, karena mereka punya sumber daya yang tepat, teknologi yang tepat, kualitas yang tepat, dan harga yang tepat. Jadi mereka bersedia menjadi pesaing. Sementara itu, dalam model Amerika Serikat Eropa, orang-orang Eropa tampaknya banyak mengeluh, tetapi melakukan sangat sedikit. Amerika Serikat berkata, tidak, the others will blow at a rate. The stand defeats were Ike the first and says with this. I don't think either one of those are very sustainable. So China is definitely preparing other countries. Jadi Tiongkok jelas sedang bersiap. Negara-negara lain, saya sudah berbicara dengan perwakilan dari berbagai negara di Amerika Selatan, Afrika, dan sebagainya. Mereka memahami gambaran besarnya tentang apa yang sedang terjadi. Mereka sangat tertarik. Mereka hanya sedang mencoba memahami bagaimana ini akan memengaruhi mereka. Saat ini, mereka semua berada dalam situasi yang sulit. Banyak dari mereka punya utang dalam denominasi dolar, dan mereka sedang mencari tahu bagaimana menukarnya. Utang berdenominasi dolar bagi negara-negara misalnya Maroko, bunganya sangat tinggi. Mereka akan membayar 8, 9, bahkan 10% untuk pinjaman proyek dan pinjaman pemerintah.
bisa 6, 7, atau 8%. Sementara obligasi dim sum, yaitu obligasi yang diterbitkan dalam denominasi Tiongkok, bunganya di bawah 3%. Chinese denomination, those are less than 3%. So right now you see countries from all Saat ini Anda melihat negara-negara dari seluruh dunia datang ke Beijing, menanyakan bagaimana mereka bisa mengonversi pinjaman berdenominasi dolar menjadi obligasi dim sum. Ini menciptakan masalah bagi Amerika Serikat. Kalau tidak ada minat untuk membeli obligasi itu, atau berinvestasi di Amerika Serikat, atau meminjam dari bank dan institusi Amerika, Anda sedang mengeringkan sumber modal. Orang-orang tidak mau memegang instrumen-instrumen ini. Akan sangat menarik untuk melihat bagaimana perkembangannya. Catatan bagi siapapun yang mendengarkan, saya biasanya cukup tepat soal arahnya, tapi tidak soal waktunya. Kalau saya jago soal timing, saya pasti sudah menjadi George Soros dan jauh lebih kaya. Saya akan, seperti yang biasa katakan, sedang menentukan harga yacht besar atau negara kecil. Jim Rogers sering menyampaikan poin yang sama. Dia melihat arahnya, tetapi waktunya kurang tepat. Namun, menurut saya memang sulit untuk menentukan waktu yang tepat. Bagaimanapun, Sal, terima kasih banyak sudah hadir di program ini dan menguraikan perkembangan ini. Senang sekali selalu bisa berbicara dengan Anda, Glenn, dan saya sangat menghargai pekerjaan yang Anda lakukan. Memiliki suara independen yang mengangkat begitu banyak nuansa yang hilang dalam pers arus utama, menurut saya sangat penting, terutama bagi mereka yang bersedia berpikir. Especially for those who are willing to think.